وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa nifiqina azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kumpul lagi dalam rangka untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu mengenal agama ini, wabil khusus masalah fikih. Kita masuk di kitab waris dan wasiat dari kitab Matan Abu Suja, ringkasan fikih madhab Syafi'iyah. Wani fitina azani Allah wa iyyakum. Kita masuk di bab Kitabul Faraid wal Wasaya. Kitab tentang faraid, warisan, wal wasaya, jamak dari wasiat. Wasiat. Sini dikatakan wal warisuna minar rijal asrah. Dan orang-orang yang mewarisi atau ahli waris dari kalangan laki-laki itu ada 10. Anak, al-ibnu anak, wal ibnul ibni, yaitu cucu, anaknya anak, wa in salafa, jadi ke bawah, cucu, cicit, canggah, wareng. Kemudian wal ab, bapak, wal jad, wa in ala, jadi bapak, kakek, dan ke atas, buyut. Kenapa nggak disebutkan detail? Karena umumnya yang ke atas itu umumnya biasanya ya sudah meninggal. Tapi kalau ada ya itu lah ahli waris juga. Yang ke bawah umumnya ketutup sama yang di atas, makanya itu disebutkan anak, cucu, dan yang ke bawah. Itu kalau jadi kalau kita membayangkan atas ke bawah dulu ke atas. Terus habis itu wal akh, samping. Soal waris itu saudara laki-laki. Kemudian wa ibnul akh, anaknya saudara laki-laki. Wa in tarkho, katakan wa in tarkho. Meskipun dia jauh, wa in tarkho. Cuman di sini disebutkan saudara tok, ini saudara laki-laki maksudnya. Wal am, paman. Ini ya paman dari bapak. Wa in taba'ad, meskipun jauh. Jauh itu misal si kakek pernah nikah 2 kali. Nah, dari pernikahan yang kedua lahir saudara laki-laki bapak, paman maksudnya. Kemudian wazauj, dan suami itu sendiri. Wal maula al mu'tiq, dan budak yang tuan yang memerdekakan budak, maula al mu'tiq. Jadi kalau ada seorang budak,
dia punya harta, tapi kemudian dimerdekakan tuannya pada saat masih miskin misalnya gitu. Nah, begitu kemudian dia hidup, maka si tuan yang merdekakan itu adalah punya hak waris atas budak tersebut. Wallahu ta'ala. Ini ya 10. Kemudian wal warisat minan nisa sab'a. Dan ahli waris dari kalangan wanita ada 7. Pertama anak perempuan. Wa bintul ibn, anak perempuan dari anak laki-laki. Berarti 7. Kemudian wal ibunya. Kemudian wal jaddatu, neneknya, jadi ibu atas. Kemudian wal samping itu saudara perempuannya. Kemudian wazzaujah, istrinya. Wal maulatu al mu'tik, yaitu tuan yang dulu membersihkan dia. Kemudian waman la yaskutu bihalin khamsah, dan di antara ahli waris di atas yang tidak gugur sama sekali ada 5. Artinya apapun yang terjadi mereka terus dapat. Jadi nggak bisa dihalangi oleh siapapun. Yang pertama az-zaujan, suami istri. Artinya suami dan istri itu kondisinya gimana pun kalau mereka ada, ya mereka pasti dapat. Wal abwan, kemudian bapak dan ibu, dalam warisan bapak ibu itu pasti dapat. Kemudian wawaladus dan anak kandung. Sisanya kakek mungkin bisa terhalang kalau ada bapaknya. Cucu itu bisa terhalang kalau ada anaknya. Dan seterusnya. 5 orang ini harus dapat. Maksudnya harus dapat tuh ada bagiannya dan tidak dihalangi oleh apapun. Makanya kan lucu gitu. Seorang anak laki-laki atau anak perempuan kecil dibesarkan sama orang tuanya atas izin Allah tentunya. Terus jadi orang sukses. Terus mati. Warisannya orang tuanya nggak dikasih. Alasannya ini untuk anaknya sama istrinya. Masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah dalam Islam itu ada bagiannya. Jadi orang tua dari si mayit ini harus didapat. Dan namanya hak orang yang harus diberikan, nggak boleh ditahan. Manifina azan ya Allah wa yakum. Kemudian dikatakan di sini waman la yaris bihalin sab'ah. Sedangkan orang yang tidak menjadi ahli waris dalam keadaan apapun itu ada 7. Artinya gugur hak warisnya atau dia nggak bisa jadi pewaris. Yang pertama al-abd. Punya anak ini merdeka tapi tiba-tiba jadi budak karena satu dan lain hal, maka hak warisnya ya. Nah. Kemudian wal mudabbar, yaitu budak yang dimerdekakan. Nah, maka tuannya meninggal dia nggak dapat. Sebaliknya kalau bekas tuannya yang memerdekakan dia, maka bekas tuannya ini dapat. Tapi kalau budaknya enggak. Kemudian ummul walad, yaitu budak perempuan yang dihamili oleh tuannya. Jadi dalam Islam budak itu boleh digauli. Dan ternyata beberapa hari kebelakang ini kan saya mencoba untuk mempelajari kisah-kisah nabi-nabi dulu ya. Itu ternyata Nabi Yakub punya istri 2, dari istri pertama itu anaknya 5, dari istri kedua anaknya 2, 7. Padahal Nabi Yakub itu total anaknya 12. Maka 5 anak yang berikutnya adalah
anak dari tiap istri ini punya budak, maka budak itu kemudian digauli oleh Nabi Yakub, kemudian lahirlah 5 tambahannya. 12 orang ini yang menjadi cikal bakal Bani Israel sekarang. Nah, sehingga dari situ kita jadi paham bahwasanya menggauli budak atau kebolehan menggauli budak itu bukan cuma syariat sejak Nabi Muhammad saja, bahkan ketika ditarik mundur sejak zaman Nabi Yakub itu sudah ada gitu. Nah, termasuk kisah yang terkenal yaitu kisah Nabi Ibrahim. Itu ketika menikah dengan Sarah, belum punya anak. Nah, kemudian Ibrahim alaihissalam dapat hadiah budak dari Raja Mesir. Nah, di situ kemudian si budak itu yang kita kenal dengan Hajar melahirkan Nabi Ismail. Nah, maka syariat seperti itu tuh dari dulu ada. Nah, maka di sini dikatakan Ummul Walad, yaitu perempuan yang statusnya budak digauli oleh tuannya kemudian melahirkan anaknya. Maka ketika tuannya tadi meninggal, dia nggak dapat apa-apa. Karena hakikat hubungan yang terjadi bukan hubungan suami istri, tapi hubungan karena budak dan tuannya. Dan ini dalam Islam boleh sih, tapi tidak berkonsekuensi warisan. Kemudian wal mukatab, yaitu hamba saya mengangsur dirinya untuk menebus dirinya. Jadi dalam perbudakan itu bisa merdeka karena tuannya yang merdekakan, atau orang lain yang membelinya untuk diperdekakan, atau dirinya sendiri menebus dirinya, itu namanya mukatab. Nah, ketika seorang ini bisa membebaskan dirinya, misalnya dengan cara mencicil dirinya ini, harga saya berapa tuan? Oh 10 juta gitu. Maka dia nyicil tuh sampai akhirnya 10 juta lunas, maka dia bebas. Nah, mukatab di sini orang yang kalau dia membebaskan dirinya sendiri, maka tuannya nggak dapat. Kemudian wal qatil, dan pembunuh. Kayak kasus sekarang kan banyak tuh, atau ada tuh. Alhamdulillah ya, jadi jangan pernah diikuti. Seorang anak minta motor sama bapaknya nggak kasih. Karena satu dan lain hal itu, akhirnya bapaknya dibunuh. Maka pembunuh ini nggak dapat warisan dari orang tua. Kemudian wal murtad, ada anak lagi, misalnya alhamdulillah lagi, bapaknya Islam, sawahnya banyak, dia pilih murtad. Nah, anak ini, maka kalau bagi-bagi warisan anak itu kok usah dikasih. Kemudian wa ahlu millatain, dan memeluk dua agama yang berlainan, ya, misalnya Muslim dan kafir. Anaknya pokoknya beda agama nggak dikasih, membunuh nggak dikasih, anaknya jadi budak nggak dikasih. Kemudian wa aqrabu asobat, dan asobah yang paling dekat adalah asobah itu adalah orang-orang yang nanti dalam perhitungan itu mendapat sisa dari setelah dipotong orang-orang yang lain. Jadi misal hartanya 100 juta, oh ada istri kasih dulu, kemudian ada bapaknya kasih dulu. Nah, orang-orang yang udah punya hak ya, kasih, nah, sisanya itulah diberikan kepada mereka ini. Ini yang disebut dengan asobah. Jadi mereka dapatnya adalah sisa. Lu dapatnya sedikit, no, ya belum tentu. Asobah dapat banyak ya ada. Tergantung dalam pembagiannya seperti apa. Ya. Wa aqrabul asobat, dan orang yang asobah yang paling dekat yaitu al-ibn, anak laki-laki. Summa ibnahu, kemudian anaknya si anak laki-laki tadi. Ini kok diterjemahkan anak tok ini kurang ya. Karena nanti bisa anak perempuan. Ini anak laki-laki maksud. Summa abuhu, kemudian bapaknya. Summal akhu lil abi wal umi, kemudian saudara laki-laki dari bapak dan ibunya, paman. Oh, summal akhu li abi lil abi wal ummi. Jadi saudara kandung.
bisa saudara sekandung, bisa saudara sebapak. Oh, lil abi wal umi ini bapak ibunya sama, berarti saudara sekandung. Summa ibnul akhi li abi wa umi, kemudian ponakan. Anak-anaknya saudara sekandung kita itu ponakan. Sumal akhu lil abi, kemudian saudara laki-laki sebapak. Summa ibnul akhi lil abi, kemudian anaknya saudara sebapak. Sumal am ala hadza tartib, kemudian salam paman sesuai dengan urutan ini. Summa ibnahu, kemudian putranya paman. Wa in audimat al asobat fal maula mu'tik, kalau kemudian ahli warisnya yang asoban sudah nggak ada, maka baru yang dapat ada orang yang merdekakan. Jadi orang yang merdekakan budak itu kalau budaknya nggak punya saudara siapa-siapa, maka dia dapat. Kalau semuanya nggak ada, maka ya warisannya dikasihkan ke Baitul Mal. Pasal wal furudu al madhkurah, dan bagian-bagian yang disebutkan fi kitabillah ta'ala sittatun. Di dalam Al-Quran, kitabullah, yaitu ada 6. Yang pertama nis setengah, warubu' seperempat, kemudian wasumun 1/8, wasulusan. Ya, jadi kalau sulus itu 1/3, sulusan 2 kali 1/3. Sepertiganya 2 gitu. Dari 1/3 sama 1/3 2/3. Wasulus dan 1/3, wasudus 1/6. Jadi bagian-bagian itu setengah, 1/4, 1/3, 2/3, kemudian 1/4. Nah, kemudian fanisfu fardun khamsatun. Maka yang mendapatkan bagian setengah itu ada 5 orang. Setengah 5 orang. Al bintu wa bintul ibn, yaitu anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki, itu setengah. Artinya kalau mereka ada, langsung dapat setengah. Wal dan saudara perempuan minal abi wal umi, yaitu saudara kandung kita. Wal minal abi, dan saudara perempuan satu bapak. Wal zauj idza lam yakun ma'ahu walad, dan pasangan jika tidak ada anak, maka dia dapat setengah. Jadi kalau kemudian meninggal nih seorang perempuan, gitu, dia punya suami, belum punya anak, maka suaminya otomatis dapat setengah. Nah, jadi anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, kemudian saudara perempuan sekandung, kemudian saudara perempuan dari bapaknya, satu bapak maksudnya. Kemudian wazauj dalam yakun ma'ahu walad, dan seorang pasangan yang dia belum punya anak. Warubu'u fardun isnaini. Adapun yang seperempat, yang dapat seperempat ada, yaitu az-zauj ma'al walad, yaitu seorang suami yang dia punya bersamanya anak, artinya pas pernikahan itu istrinya meninggal terus ada anak, maka suami ini dapat seperempat. Au waladul ibn, atau anak laki-laki dari anak laki-laki, jadi cucu. Wa huwa farduz zaujah wa zaujat ma'a adamil walad au waladul ibn. Sepertiga juga bagian dari seorang istri atau istri, baik itu satu atau lebih, ketika ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Nah, jadi kalau ada istri yang dia punya anak, suaminya meninggal, maka dia dapat seperempat. Wasumunu, dan yang bagiannya 8 adalah fardhu zaujah. Dan awisnaini fasa'ida minal ikhwati wal akhwat. Kemudian
Yang kedua adalah wahwa lil jaddati inda adamil yaitu nenek kalau nggak ada ibu. Jadi ibunya ini kalau nggak ada maka yang dapat neneknya. Neneknya nggak ada, ke atas lagi. Kalau nggak ada ya udah. Wa wali bintul ibn ma bintus sulb, dan anak perempuan dari anak laki-laki, yaitu cucu berarti, ma bintus sulb, ketika bersama dengan anak perempuan kandungnya. Wa huwa lil ukhti minal ab ma'al ukhti minal ab wal ketika bersama dengan anak perempuan yang satu kandung. Kemudian wahwa fardul abbi ma'al waladi au waladul ibn. Yang keempat yaitu saudara perempuan seayah ketika bersama dengan saudara kandung, saudara perempuan kandung. Kemudian fardul jaddi, kemudian kakek. Fardul jaddi kakek. Fardul jaddi inda adamil ab, kakek dapat ketika bapaknya nggak ada. Wa huwa fardul wahid minal waladil dan seorang saudara atau saudari yang satu ibu. Wa tasqutul jaddat bil bagian nenek terhalang oleh ibu. Jadi kalau ada ibu, nenek nggak dapat. Wal ajdad bil ab, kakek nggak dapat kalau ada bapaknya. Jadi saya misal mati, kakek saya masih ada, kakek saya nggak dapat karena bapak saya masih ada. Kalau bapak saya nggak ada, makanya dapat bapaknya bapak saya, berarti kakek. Ya, bagian dari waladul anak ada 4 hal. Yang pertama al-walad, yaitu karena adanya al-walad anak laki-laki. Jadi waladul atau saudara atau saudarinya dari pihak ibu, berarti ya misal saya ya kakak perempuan saya atau kakak laki-laki saya kalau punya, itu haknya menjadi gugur ketika ada anak laki-laki dari anak laki-laki, wal ab dan bapak, wal jad dan kakek. Kalau itu menghalangi nggak ada, maka tertutup bagiannya. Kemudian wal yasqutul akhi ya lil abi wal ummi ma'asalas, dan ya saudara laki-laki dari bapak, maaf, wa yasqutul akhi lil abi wal ummi, berarti saudara laki-laki yang lahir dari bapak dan ibu yang sama itu gugur haknya, jadi saudara satu kandung kita. Masalah seakan ada keberadaan 3 orang, yaitu al-ibn wal ibn al-ibn, yaitu anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak laki-laki, cucu, wal ab dan bapak. Nah, itu bisa menghalangi hak saudara kita. Wa yasqutu waladul abi, dan hilanglah haknya dari anak laki-laki sebapak, bihaula'i salasah wal ukhti li abi wal ummi, sebagaimana yang terjadi pada saudara laki-laki yang lahir dari bapak dan ibu yang sama. Wa arba'atu yusa'ibuna akhwatihim, dan 4 orang yang menjadikan asobah saudara mereka. Al-ibn wal ibnul ibni, anak laki-laki, kemudian anak laki-laki dari anak laki-laki, cucu.
wal akh, dan saudara laki-laki, minal abi wal ummi, yaitu dari bapak dan ibu yang sama, yaitu saudara kandung, wal ukh minal ab, dan wal akh, maaf, dan akh minal ab, yaitu saudara laki-laki sang sebapak. Warbatu yurisuna duna akhwatihim. Empat orang yang menjadi ahli waris tanpa saudara-saudara. Awal a'mam, jamak dari ammi, amun, yaitu paman laki-laki dari saudara laki-laki, maaf, dari bapaknya, berarti adik atau kakak bapaknya, tapi yang laki-laki. Jadi yang tidak dapat. Kemudian al-a'mam wabanul akhi, yaitu anak-anak daripada para paman. Wabanul akhi, dan anak-anak daripada saudara kita laki-laki. Wa asobatul maula al-mu'tik, dan asobah tuan yang memerdekakannya. Kemudian pasal lagi masuk kitab nikah maksudnya. Kemudian pasal wa yatajuzu al-wasiyah bil ma'lum. Boleh berwasiat dengan sesuatu yang jelas. Tanah diwasiatkan boleh, mobil diwasiatkan boleh. Tapi yang nggak jelas nggak boleh. Wal majhul, yang tidak diketahui, wal maujud, yang ada barangnya, wal makdum, dan yang tidak ada. Boleh wasiat buat yang jelas dan nggak jelas, ada dan nggak ada. Maksudnya jelas dan nggak jelas itu masih dalam proses diusahakan. Tapi ada barangnya ya. Tak wasiatkan udara di langit, ya itu nggak boleh. Bukan miliknya. Tapi kalau tak wasiatkan hasil keuntungan dari kebun ini selama satu musim untuk si fulan, nah itu bisa, karena masih diusahakan, belum dapat. Wahya minas sulus, yaitu sepertiga. Saya nggak boleh lebih dari sepertiga. Fa'in zada wukifa ala ijazatil warasah. Maka kalau lebih dari itu, maka ditahan tergantung izin ahli waris. Nah, berarti di sini masih wasiat lebih dari sepertiga, kalau ahli warisnya oke, bisa. Tapi nanti kita kalau lihat kitab-kitab lain, itu sepertiga itu mutlak maksimal, nggak boleh ditambahi. Watajuzu al-wasiyah liwaris illa ayyujizaha baqi al-warasah. Dan tidak boleh wasiat untuk ahli waris kecuali diizinkan oleh ahli waris yang lain. Ada tiga. Terus mungkin bapaknya itu senang sama saya bukan anak mereka. Kemudian saya dapat wasiat nih. Nanti sepertiganya dikasih ke saya. Nah, dari kayak wasiatnya susah untuk dijalankan. Sehingga harusnya anak-anaknya itu ya semua setuju. Wasihu al-wasiyah min kulli balighin. Ya, wasiat menjadi sah kalau diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang balik. Jadi kalau anak kecil yang berwasiat nggak boleh. Kemudian akil, orang yang berakal, jadi orang gila nggak boleh berwasiat. Likulli mutamallikin, pada setiap yang dia miliki. Jadi kalau wasiat harta orang lain nggak boleh. Wasiatkan tanah, lapangan, desa itu nggak boleh punya desa. Wa fi sabilillah. Dan wasiat harus peruntukannya adalah untuk di jalan Allah. Artinya harus untuk yang baik-baik gitu. Wasiat untuk
maksiat, yaitu bisa batal. Allah Ta'ala. Kemudian watasihul wasiyah ila samaat fihi khamsu khisalin. Nah, wasiat menjadi sah ketika tertuju untuk orang yang memiliki 5 hal. Apa itu al-Islam? Jadi wasiat untuk orang kafir nggak boleh. Wal bulugh, wasiat ke anak kecil nggak sah. Wal akal, yang berakal, wasiat untuk orang gila nggak sah. Kemudian wal hurriyah, dan merdeka. Saking cintanya sama budaknya, seorang tuan kemudian mewasiatkan pada budaknya, ini nggak boleh. Kemudian wal amanah, dan pastikan yang menerima wasiat ini amanah. Jadi jangan sampai sembarang orang. Wallahu ta'ala alam. Ini adalah akhir dari kitab warisan dan wasiat-wasiat, al-faraid wal wasoya. Maka kita masuk di bab berikutnya, yaitu kita menikah. Kita bahas lagi tentang pernikahan. Mama yata'allaqa bihi minal ahkami wal qadaya. Dan hukum-hukum apa aja yang ada dan termasuk ya, problematikanya. Qadaya, penyelesaian masalah ya. Ini ada masalah apa, penyelesaiannya seperti apa. Mungkin nanti kita sampai setengah. Silakan yang ada pertanyaan kita silakan dikirimkan di kolom mana tadi. An-nikahu mustahbun liman yahtaju ilaih. Nikah itu hukumnya dianjurkan, mustahab itu disenangkan, disenangi, ya, ditekankan. Liman yahtaju, untuk mereka yang butuh ilaihi, kepada pernikahan. Siapa? Orang yang sudah balik, orang yang sudah ngerti apa itu pernikahan. Wa yajuzu lil hurri ayyajma'a baina arba'u harair. Maka boleh buat orang merdeka, atau laki-laki merdeka, untuk mengumpulkan 4 orang istri yang merdeka lagi. Walil baina isnaini. Adapun atau budak, maka dia hanya bisa menikah poligami 2. Sekarang yang enggak budak, orang merdeka enggak, jangankan 4, 2 rawan. Masuk saya ngomong. Kemudian di sini dikatakan walayang kihul hur amatan. Nah, maka orang yang mereka enggak boleh menikah budak. Ada budak dinikahi orang merdeka enggak boleh. Bolehnya apa? Ya dibeli, kemudian digauli boleh. Illa bisyartaini, kecuali dengan 2 syarat, yaitu adamu sodaqil hurrah, yaitu tidak ada mahar untuk menikahi wanita merdeka. Adamu sodaq al hurrah, tidak ada mahar untuk menikahi wanita merdeka. Wa khauful anata, dan takut terjatuh ke dalam perzinahan. Jadi boleh menikahi budak ya, dengan 2 syarat, tidak ada mahar untuk yang bersangkutan dan kita takut berzina, maka bisa. Ya kalau bisa nikah sama inilah, sama orang yang merdeka. Nah kalau budak perempuan kita nikahi gitu kan, jadi ini budak orang lain nih, misal budak Habibie, terus saya nikahi gitu, dan nanti dia juga dipanggil Habibie, dia ajak hubungannya, repot. Wa nadoror rajul ilal mar'ati ala sab'ati rob. Nah, maka proses nador kepada wanita itu ada 7 sebab atau 7 macam, 7 model. Yang pertama, ahaduha nadruhu ila ajnibatin li ghairi hajatin fa ghairu jaizin. Yaitu melihat wanita ya ajnab, mana tadi, wanita ajnab ya, wanita asing yang nggak kita kenal, tanpa kepentingan,
maka itu nggak boleh. Lirik-lirik tongkrongan di pinggir jalan ingat wong melaku itu nggak boleh. Wasani yang kedua, nadruhu ila zaujatihi au amatihi fayajuzu ayandura ila ma ada al-farj minhuma, yaitu selain wasalis yang ketiga, nadruhu ila zawati maharimihi au amatihi al muzawwajah fayajuzu fiha adama baina surratihi warrukbati, yaitu melihat kepada mahramnya atau budaknya yang sudah menikah, maka boleh selain antara pusar dan lutut, ya berarti kemaluan lagi. Jadi kalau yang istri tadi kan jelas bisa digauli sama suaminya, nah suami itu nggak boleh melihat kemaluannya, selain kemaluan boleh. Nah adapun ini yang dilihat adalah mahram. Ya, mahram itu berarti siapa? Ya, selain istri tadi, jadi mahram itu ya misal saya sama bibi saya sama adik saya gitu loh. Itu mahram yang pernah kita bahas juga. Jadi ada mahram mu'abbad, ya, mahram karena ikatan darah atau ikatan kelahiran. Ada mahram mu'aqqad, ikatan karena akad. Istri itu masuk kategori mahram mu'aqqad. Maka dalam konteks istri, maka nggak boleh dilihat kemaluannya menurut madhab ini. Kemudian kalau konteksnya selain itu, ya berarti anak perempuan, istri, dan seterusnya. Maka di sini dikatakan, ya, hukumnya boleh melihat mereka, kecuali apa yang ada di antara suratin warukbatin, yaitu antara pusar dan lututnya. Itu berarti bisa ngelihat mahram kita cuma pakai BH aja gitu. Ya, kalau melihat kalimat ini sih bisa, tapi saya secara pribadi justru tidak tidak menyarankan, karena itu bukan perkara yang baik. Karena setan itu luar biasa memisiki hati-hati manusia yang lemah. Maka sebaiknya itu tidak usah. Warrobi yang keempat, yaitu an-nadru, melihat li ajalin nikah, untuk tujuan nikah. Kok dulu wong baik kayak tahun. Ya memang aku tertarik, gitu. Makanya saya sedang mencari tahu. Faya juzu ilal wajhi wal kaffaini, maka bolehnya adalah lihat wajahnya dan telapak tangan. Artinya kalau ngintip pas saat mandi ini nggak boleh. Bolehnya ya ditemuin, atau kalau harus dari jauh ya dilihat aktivitasnya ketika beliau beraktivitas, misal guru TPA, guru ngaji, untuk ngecek aja. Wal khamis yang kelima, an-nadru bil muda wah, yaitu memandang untuk tujuan pengobatan. Dokter laki-laki meriksa pasien perempuan. Kalau memang ada keperluannya ya nggak apa-apa. Faya juzu ilal mawadi'i alladhi yahtaju ilaiha, maka boleh memandang pada bagian-bagian yang dibutuhkan. Oh sakitnya perut, dokternya lihat perutnya boleh. Sakitnya kaki, dokternya lihat kakinya boleh. Wasadis yang keenam, an-nadru li syahadati aw lil muamalati fayajuzu nadr ilal wajhi khas. Memandang untuk tujuan jadi saksi atau muamalah, artinya transaksi, maka dibolehkan memandang wajahnya secara khusus. Kemudian yang ketujuh, terakhir, an-nadru ilal amati, itu memandang budak perempuan, inda ibtiya'ihi, saat dibeli,
Fayajuzu ilal mawadi'i alladhi yahtaju ila taqlidiha. Maka boleh melihat pada bagian-bagian yang memang kita perlu untuk kemudian memastikan. Misal seorang laki-laki ingin memastikan budaknya ini tangannya nggak ada cacatnya atau nggak ada bekas luka, coba buka tangannya. Oke. Maka hal seperti ini diperbolehkan. Ini adalah 7 model melihat dalam Islam, khususnya fikih mazhab Syafi'iyah. Saya rasa cukup sampai di sini materinya.